Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, mari senantiasa kita tahan intinya sebagai hamba Allah Ta'ala yang beriman untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan sholat isya dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan ngaji tafsir Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamah, dan semoga syafaatul uzma beliau untuk kita sekalian selaku hamba umatnya ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin mencoba untuk membahas ayat Allah surat Al-Imran ayat 14, tapi nanti kita lanjutkan ayat yang ke-15 dan 16 sekalian. Baik Bapak Saudara yang saya hormati, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Baik hadirin rahimakumullah, jadi kita paham betul bahwa Allah itu menciptakan diri kita menjadi manusia yang tinggal di bumi ini, diberi perangkat atau piranti kelengkapan bagaimana kita ini bisa eksis tinggal di bumi. Salah satu daripada perangkat yang ada pada diri kita adalah yang namanya kesenangan tentang sesuatu yang sifatnya materi. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita ini adalah cinta yang namanya asyahawat, keinginan-keinginan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diri tubuh kita ini Allah kasih yang namanya akal pikiran, Allah kasih yang namanya tubuh fisik kita seperti ini. Kemudian ada yang tidak nampak lagi yang disebut dengan perasaan atau hati nurani itu. Tapi juga ada hawa nafsu. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa zuyyina linnas, yaitu dijadikan terasa indah. Jadi zuyyina itu dari kata zina. Zina itu adalah sesuatu yang terasa atau nampak indah. Jadi zuyyina linnas telah dijadikan terasa indah, linnasi bagi manusia. Apa? Hubbus syahwat, cinta dengan syahwat, yaitu keinginan-keinginan yang banyak sekali di dunia ini. Nah, tapi di ayat ini Allah jelaskan kecintaan seseorang, kecintaan daripada manusia tadi itu terhadap apa saja. Ini tadi saya share di Pak Yoyon, mungkin di share di grup Pak, nanti biar dibaca jadi mungkin supaya ada bacaan ulang. Jadi apa yang kita kaji itu nanti minimal terjemahannya saya sampaikan ke Pak Mir ya, Pak Yon atau Pak Dwi ya, supaya bisa di-share ke jamaah yang lain. Jadi Allah mau menjadikan indah itu kepada diri kita manusia terhadap kebutuhan hidup kita di dunia ini. Di sini dikatakan adalah hubbus syahwat, yaitu cinta terhadap sesuatu yang disebut dengan keinginan-keinginan tadi. Jadi yang namanya syahwat itu bukan berarti salah atau bahkan dosa, itu enggak ya. Asal kita bisa mengatur, bisa mengendalikan, itu menjadi
bahwa diri kita ini kemudian menjadi eksis di muka bumi ini itu karena ada syahwat. Nah, ayat ini Pak, kebetulan memberikan penjelasan pada kita dan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Syahwat, kecintaan, senang kita ini dengan apa saja, dengan makhluk apa saja ini, minan nisa, yaitu dari wanita, dari perempuan, wal banin, dan dari anak-anak. Jadi saya tadi sempat baca terjemahnya Pak Quraisy itu tentang ayat ini. Kata-kata ayat ini adalah yang namanya asyahwat itu jamak ya, dari kata syahwatun kemudian jamaknya asyahwat, yang artinya keinginan-keinginan yang sifatnya material, keinginan-keinginan yang sifatnya sesuatu yang nampak, ya, yaitu terhadap apa? An-nisa, yaitu perempuan, wal banin, dan anak laki-laki. Nah, saya tertarik dengan karyanya Pak Quraisy. Beliau itu memaknainya per kata itu sampai ditulis detail. Kenapa di ayat itu diawali dengan an-nisa, yaitu perempuan, kemudian wal banin itu anak laki-laki. Ternyata beliau ya memaknai lebih luas lagi kata-kata minan nisa, tidak hanya an-nisa tapi juga lawan daripada nisa, yaitu laki-laki. Ya, jadi setelah ada kata an-nisa, kemudian wal banin anak laki-laki, bukan berarti anak perempuan tidak menjadikan terasa indah, enggak, tapi juga menjadikan kita ini senang dan cinta dengan adanya anak perempuan. Jadi itu, jadi beliau menganalisis perkatanya itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca karya beliau yaitu kitab Al-Misbah, silahkan dicermati itu pelan-pelan bacanya, karena beliau analisisnya tajam dalam sisi tafsir perkatanya. Jadi Allah jadikan sesuatu indah itu bagi diri kita manusia ini, yaitu cinta dengan sesuatu yang disebut dengan syahwat tadi. Cinta terhadap apa? Minan nisa, kepada manusia, wanita, kepada wanita. Jadi walaupun di sini tertulis an-nisa, wanita, bukan berarti ini hanya untuk laki-laki saja, tapi kalau untuk laki-laki berarti ya dijadikan cinta dengan yang namanya ar-rijal, yaitu laki-laki. Nah, kemudian wal banin di sini arti perkatanya sebenarnya kan anak laki-laki. Tapi bukan berarti yang membuat indah, nyaman dan elok itu adalah anak laki-laki, enggak, tapi juga anak perempuan. Nah, itu. Jadi beliau menulis dalam tafsirnya seperti itu. Jadi Allah buat dalam diri setiap diri kita manusia ini yaitu satu yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu artinya adalah sejak zaman dahulu kala Allah sudah takdirkan pada piranti diri tubuh manusia itu yaitu fitrah, yaitu kesucian atau istilahnya kecenderungan yang sifatnya naluriah, cinta kepada yang namanya an-nisa, kepada perempuan, dan istilahnya kalau perempuan daripada laki-laki. Wal banin, dan juga kepada anak-anak. Jadi sampai Allah katakan seperti ini, kenapa hadirin rahimakumullah? Mari kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan adanya kebutuhan pasangan hidup. Yang namanya seorang laki-laki berarti butuh yang namanya perempuan, perempuan pun juga butuh yang namanya laki-laki. Kenapa? Dalam diri manusia itu pun butuh yang namanya dua hal yang disebut dengan bagaimana supaya ya mempertahankan diri, dan bagaimana supaya mempertahankan jenisnya. Nah, jadi ketika manusia ingin mempertahankan diri, maka berarti butuh hidup di muka bumi ini yang namanya kebutuhan yang sifatnya primer. Primer itu kalau dulu kita belajar masa kecil namanya apa? Ada istilah sandang, pangan, dan papan gitu ya. Pangan, sandang, dan papan itu kebutuhan primer. Itu kebutuhan dalam rangka untuk kita ini bagaimana bisa bertahan diri di muka bumi ini. Tapi juga bagaimana harus kita miliki yang namanya sifat mempertahankan jenis kita. Nah, dalam rangka untuk mempertahankan jenis berarti butuh pasangan hidup. Butuh pasangan hidup. Ya, supaya bagaimana jenis yang disebut manusia itu bisa terus berkelanjutan, berkembang biak. Ada beberapa ayat yang sudah kita bahas, misalnya kenapa kita ini diciptakan oleh Allah dari anak turunan Adam dan kemudian dikembang biakkan oleh Allah Ta'ala menjadi begitu banyak umat manusia.
Ayat yang sering dibaca oleh khotib biasanya di awal mukaddimah khutbahnya itu, yaitu surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, ya bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian, yaitu dari jenis yang satu, min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian dari jenis yang satu itu bagi Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan yang namanya pasangannya. Zaujah itu pasangannya, yaitu Ibu Siti Hawa. Setelah diciptakan pasangannya, ya, yaitu wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah kemudian kembang biakkan itu dari Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, yaitu keturunannya, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran. Allah kembang biakkan itu dari keduanya tadi, yaitu rijal, laki-laki maupun perempuan, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ini Allah kembang biakkan. Ya, jadi artinya bahwa yang saya hormati, hadirnya kita di muka bumi ini pun kemudian kita berusaha untuk bagaimana mempertahankan daripada jenis kita manusia ini, sehingga kemudian berkembang biak ini manusia. Maka kecenderungan cinta kepada lawan jenis itu sudah dari sononya, sudah fitrah bahwa manusia itu adalah ada kecenderungan cinta kepada lawan jenis. Ya, makanya kalau saya menghadapi santri-santri saya yang usia remaja itu pun saya katakan bahwa kalian itu wajar satu saat pun ya sudah tiba waktunya. Kalau bahasa psikologi itu adalah pubertas yang pertama itu ya, mesti ada satu kecenderungan kecintaan kepada lawan jenis. Karena di pesantren kami itu kan ada usia SMP, kemudian usia SMA. Jadi kalau saya amati, kalau jadi pengasuh itu, kalau santri sudah di depan kaca penilon maksudnya. Jadi tempat kami itu wudhunya itu wudhu, itu tak kasih kaca yang besar itu. Fungsinya apa? Ketika selesai wudhu, kemudian dia mengaca. Saya ngamati, kalau ngacanya sudah ngaca yang model tidak cepet-cepetan tapi lama, ini sudah mulai ada apa? Rasa ketertarikan dengan lawan jenis kan itu ya. Nah itu aja. Jadi kalau pengasuh pesantren itu kadang-kadang tidak belajar psikolog tapi otomatis diajari sama Allah tentang apa? Psikologi yang prakteknya langsung begitu. Jadi kecenderungan cinta kepada lawan jenis itu sudah fitrah dari sononya. Saya sampaikan pada santri juga seperti itu, wajar kalau kalian pun mulai ada rasa cinta, senang kepada lawan jenis. Tapi dalam syariat Islam diatur sedemikian rupa. Utamanya adalah di pesantren kita ini ya tidak dicampur antara santri putra dan santri putri. Ini dalam rangka untuk menjaga fitrah kesucian yang ada sesuai dengan syariat yang ada. Baik, jadi yang pertama Allah katakan di dalam ayat ini ada satu kecenderungan cinta dalam diri setiap manusia, yaitu kepada lawan jenis. Walaupun ayat secara tekstual terus di sini adalah minan nisa, yaitu dari perempuan. Berarti laki-laki pada perempuan, atau kebalikannya perempuan kepada laki-laki. Baik, hadirin rahimakumullah, dari dua jenis ini pun kalau kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 misalnya. Kalau tadi kan An-Nisa ayat 1 ya. Ar-Rum ayat 21 itu Allah mengatakan dalam ayatnya yang sering dibaca ketika walimatul urus, yang dibaca ketika acara mantenan itu Pak. Itu tujuan manten itu kan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi di situ dikatakan wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat Allah Ta'ala, an khalaqalakum, Allah telah ciptakan untuk kalian semuanya, yaitu azwajan, pasangan hidup. Jadi memang Allah takdirkan manusia itu yaitu azwajan, pasangan hidup. Apa fungsi pasangan hidup itu? Fungsi pasangan hidup adalah listaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa nyaman, merasa tenang gitu ya, merasa menikmati itu ketika bersanding dengannya, litaskunu ilaiha. Maka kemudian dari kalimat ini dalam
doa kita mantan itu dengan kalimat semoga menjadi keluarga yang sakinah, itu dari kata litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Kemudian Allah jadikan itu dari pasangan hidup yang sudah disiapkan tadi, itu sifat yang namanya mawaddah warahmah. Mawaddah itu kasih sayang yang sifatnya material, cinta kasih yang sifatnya fisik. Warahmah adalah kasih sayang sifatnya imaterial, yang sifatnya tidak nampak. Baik, jadi memang itu tujuan pasangan hidup itu seperti itu, Pak. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya yang demikian itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yatafakkarun bagi orang yang berpikir. Artinya walaupun Allah sebutkan itu rentetan apa saja yang kita senangi, yang kita cintai, yang membuat diri kita menjadi indah, itu bukan berarti ini kemudian tidak baik, ya, bukan berarti ini kemudian kita hindari, enggak. Tetap harus kita senangi, kita cintai, kita miliki, tapi di penghujung ayat itu nanti akan dijelaskan ada koridor, ya, ada satu batasan supaya kita tidak terlena hidup di muka bumi ini. Syahwat cinta dengan lawan jenis itu kalau nggak dibatasi, Pak, jadinya ya nggak karuan sudah, ya. Sehingga kalau membahas masalah tujuan pernikahan, diantaranya kan menjaga nasab tadi, menjaga keturunan. Ya, kenapa dalam satu ikatan pernikahan kemudian baru punya putra, dan putranya itu jelas ini putra siapa kan. Baik, jadi Allah jadikan sesuatu indah bagi diri kita. Yang pertama adalah An-Nisa tadi. Jadi kalau saya katakan ayat ini An-Nisa, jadi saya ulangi lagi, tidak hanya sekedar bermakna perempuan, tapi adalah lawan katanya, yaitu laki-laki juga begitu. Ya, jadi bagi perempuan berarti dijadikan oleh Allah Ta'ala juga yang namanya cinta terhadap laki-laki. Wal banin, ya, dan cinta kepada anak laki-laki. Ya, walaupun kalau kita lihat daripada sosial kultural pada saat ayat ini turun, ibaratnya kan masyarakat jahiliyah pada saat itu masih sangat cinta senang kepada al-banin, yaitu anak laki-laki. Dan mereka juga sangat benci sekali dengan apa yang namanya perempuan, kan begitu kan, karena masa itu masa jahiliyah. Tapi dalam rangka untuk berbuat itu, ayat ini kemudian dikatakan bahwa cinta juga kepada laki-laki, wal banin. Tapi bukan berarti hanya cinta kepada laki-laki, enggak. Tapi juga cinta kepada anak perempuan juga, gitu ya. Akan menjadikan sesuatu yang indah, nampak indah itu. Baik, walaupun anak itu kadang-kala yang pernah kita bahas dalam surat At-Taghabun yang lalu itu, ketika kita bahas ayat At-Taghabun ayat 1 sampai selesai, bahwa yang namanya anak itu ya bisa menjadi apa kemarin, yaitu fitnah. Jadi anak itu akan menjadi fitnah, ujian kehidupan kita bagi orang tua kita, ya. Jadi menjadi fitnah kalau kita nggak bisa mendidik, mengatur, mengarahkan, menganjurkan, membimbing dengan sebaik mungkin. Tapi yang jelas ayat ini memberikan penjelasan bahwa hidup di dunia ini adalah ada satu kecintaan, kecenderungan rasa nyaman, enak ketika mempunyai yang namanya anak. Baik, kemudian yang ketiga, jadi tadi cinta kepada yang namanya pasangan hidup, ya istri atau suami. Kemudian cinta lagi kepada anak laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati. Wal qanatir itu jamak. Kalau kita lihat mufradnya atau istilahnya kata satunya, kata tunggalnya adalah kintor. Kintor itu artinya adalah harta benda. Ya. Qanatir berarti harta benda yang banyak. Al-muqantarah yang berlipat ganda. Nah, itu ya. Jadi Allah sudah jelaskan pada ayat ini bahwa kita ini manusia itu sangat cenderung dan cinta, senang sekali kepada yang namanya harta benda yang melimpah ruah, yang banyak. Makanya pernah saya katakan bahwa nih, kalau kita lihat guyonane Ustaz Kiai Anwar Zahid itu ya, wong urip ning alam dunya lahir ki wis ketok kedunyan. Jadi sudah terlihat yang namanya nafsu terhadap dunia. Buktinya apa? Bayi lahir mesti dalam keadaan tangannya apa? Ngegem. Ngegem itu bahasa Indonesianya apa? Ngegem. Semua bayi terlahir begini. Kata beliau mengatakan, wis pokoknya kepengen setelah lahir di dunia ki opo ono sing dunya itu mesti kepengen dia apa? Dimiliki.
Dan ayat ini sama, Pak. Manusia itu cinta kepada yang namanya wal qanatiril muqantarah, yaitu harta benda yang melimpah ruah, yang banyak, gitu kan. Nah, di sini dijelaskan detailnya, yaitu apa? Minadz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda al musawwamati, yang terpilih, jadi kuda pilihan, Pak. Jadi kalau zaman Rasulullah ini berarti kuda pilihan, berarti kendaraan yang paling bagus dan paling leks, yang luar biasa dan mahal itu saat itu. Kalau sekarang makna wal khail musawwamah ya kita artikan sekarang ya kendaraan kita kan, mobil atau sepeda motor dan seterusnya. Jadi memang kecenderungan manusia seperti itu, Pak. Harta benda yang ada itu di sini dirinci, satu adalah adzhab yang namanya emas, wal fiddah, dan perak. Ya, emas itu kalau kita lihat sekarang harganya ngeri, Pak ya. Naik terus ya, 1 gram berapa sekarang? Ya 2 jutaan lah ya. Jadi artinya itu yang dicintai oleh manusia. Tapi Nabi kita pernah nyindir, Pak, kalau seandainya manusia itu dikasih gunung Uhud itu kemudian menjadi emas itu, 1 gunung Uhud, kepengennya dapat gunung Uhud yang berikutnya lagi gitu loh. Itulah manusia, Pak. Jadi wajar. Jadi ya, tapi makanya harus dikendalikan. Ya, harus kendalikan. Dan nanti ayat yang terakhir nanti yang menjadi pengingat pada kita untuk mengendalikan. Jadi saya ulangi lagi bahwa kecintaan kita yang pertama, Allah katakan cinta kepada pasangan hidup, laki kepada perempuan, perempuan dan laki-laki. Yang kedua, cinta kepada anak-anak kita. Wajar, Pak ya, anak-anak itu kita ini harus cinta pada anak-anak kita. Makanya dalam satu kisah dikatakan ada seorang sahabat Rasul itu punya putra banyak, anak banyak itu. Tapi dalam sepanjang hidupnya beliau punya anak ini tidak pernah yang namanya mencium anaknya itu, mencium. Tapi melihat Rasulullah, menyaksikan Rasulullah itu bagaimana mencintai Hasan, Husain cucunya, kemudian digendong, kemudian dicium gitu ya. Itu sahabat tadi tanya, ya Rasul, saya punya anak banyak tapi nggak seperti engkau ya Rasul. Nah, Rasul katakan bahwa ini adalah wujud kasih sayang ya orang tua kepada anaknya. Baik, jadi kecintaan kita kepada anak itu merupakan sesuatu yang memang harus kita miliki, ya, kita miliki cinta kepada kita anak. Tapi sekali lagi kecintaan kita kepada anak harus kita batasi. Yang namanya cinta, senang itu bukan berarti kemudian kita lepas apapun yang diminta ketika masa kecil kita turuti terus, enggak kan? Berarti kita harus ngerti, kita harus pahamkan ya mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi yang namanya anak tetap harus diarahkan oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai nanti akhirnya anak menjadi fitnah tadi, jangan. Tapi bagaimana kita arahkan yang terbaik baginya. Baik, jadi kemudian yang ketiga yaitu cinta kepada kekayaan, harta yang melimpah ruah tadi. Al-qanatiril muqantarah. Nah, harta yang banyak itu apa? Dirinci oleh Allah Ta'ala dari emas ya, dan perak. Emas perak itu kalau zaman Rasulullah dipakai untuk alat transaksi, Pak ya. Yaitu yang namanya apa? Dirham. Satunya apa? Dirham sama apa? Lali. Dinar, ya. Dinar sama dirham. Dinar itu berarti yang emas ya, kalau dirham itu yang perak. Jadi artinya transaksinya zaman Rasul wah itu, Pak. Dan itu ternyata sampai sekarang kita analisis secara ekonomi ini bagi orang yang ahli ekonomi, Pak Budi ya. Jadi artinya emas perak ini yang stabil, Pak. Sementara kita kan pakainya rupiah, kertas kan naik turun gitu. Kalau stabil rupiah, jadi dinar dan dirham zaman Rasul itu. Jadi koinnya koinnya dinar dan dirham, emas dan perak. Baik, jadi bentuk wujud dari kekayaan yang dicintai oleh kita umat manusia ini yaitu berupa adzhab, emas, wal fiddah dan perak, wal khairil musawamah dan kuda yang pilihan atau kendaraan yang leks lah, kendaraan yang bagus kan begitu ya. Kemudian berikutnya wal an'am dan binatang ternak, Pak. Nah, binatang ternak. Karena ada sebagian manusia yang menekuni dalam dunia pertanian dan peternakan, maka kata-kata al-an'am itu binatang ternak itu disenangi juga oleh kita manusia. Nah, binatang ternak itu terdiri dari apa? Ada sapi, ada kerbau kalau di tempat kita ya di kampung itu, ada domba, biri-biri dan seterusnya. Itu namanya termasuk al-an'am.
Jadi al-an'am itu adalah binatang ternak. Jadi kecintaan kepada emas, kecintaan pada perak, ya, kecintaan pada kuda pilihan tadi, wal an'am dan apa apa tadi alam artinya kuda tadi apa kalau bukan apa tadi binatang ternak gitu ya. Wal hars itu artinya dan ladang Pak, sawah Pak. Ya. Sawah itu kalau sekarang ini kalau di tempat kita ya sawahnya tidak ada, tapi ya berupa aset sifatnya properti, yaitu apa? Tanah ya, aset rumah dan seterusnya itu termasuk sifatnya adalah tanah tadi itu. Nah, kecintaan kita kepada harta yang ada di dunia ini yang dirinci oleh Allah Ta'ala, yaitu terdiri dari emas, kemudian perak ya, kendaraan yang bagus gitu ya, kemudian binatang ternak dan sawah yang melimpah, yang luas gitu ya. Itu semuanya adalah dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah mata itu kesenangan yang sifatnya sementara Pak. Jadi kalau dalam hadis Rasul dikatakan ad-dunya mata wa khairu mata ya maratun sholihatun, ya biasanya begitu ya. Dalam pengajian mantenan itu biasanya ayat hadis ini saya sampaikan, yaitu ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik kesenangan di dunia itu adalah maratun sholihah, yaitu seorang istri yang sholihah, istri yang baik kan ya. Walaupun hadis Rasul mengatakan maratun sholihah itu maknanya ya kita harus makna yang mafhum mukhalafah, yaitu makna kebalikannya, yaitu seorang laki-laki yang soleh kan begitu ya gitu. Baik, karena kadang Rasul saat berucap seperti itu, bersabda itu di depan banyak kaum sahabat laki-laki gitu kan. Ya, kalau dia, tapi kita memaknainya adalah yaitu yang namanya wa khairu mataiha, ya tidaknya matun soleh, ya berarti ya ar-rijal soleh, jadi laki-laki yang baik pula. Jadi semuanya Bapak yang saya hormati, yang namanya wanita atau pasangan hidup tadi, laki-laki, anak, harta yang melimpah tadi, itu semuanya mata, kesenangan yang sifatnya sementara. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu, dan Allah Ta'ala indahu di sisi Allah, yaitu husnul ma'ab, yaitu sebaik-baik daripada tempat kembali. Akhir ayat ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah menjadi batasan bahwa bagaimana yang Allah berikan kepada kita di dunia ini berupa pasangan hidup, suami atau istri, berupa anugerah yang namanya anak, itu nikmat juga gitu kan, atau harta benda yang ada semuanya itu, entah itu emas, perak, ya kendaraan, ya kemudian al-an'am tadi, binatang ternak, kemudian sawah, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Justru wallahu indahu, di sisi Allah lah yang paling baik tempat kembali. Ini menjadi batasan kita hadirin rahimakumullah. Mari kita gunakan, kita manfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini, yaitu bagaimana kita peruntukkan supaya kita ini nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik di sisinya. Maka di sini dikatakan wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah Ta'ala lah, yaitu kebaikan tempat di mana kita akan kembalinya nanti. Jadi orientasinya kita kedepankan orientasi akhirat dalam hidup ini. Apa yang kita miliki ini adalah kita peruntukkan untuk bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Gitu Pak ya. Baik, ayat berikutnya Pak. Ini sekaligus saya baca ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Nah, katakanlah ya Muhammad, a'unabbiukum, maukah engkau kami berikan kabar penting ya bagi kalian, bi khairin min dalikum, yaitu yang lebih baik daripada yang tadi disebutkan. Jadi Allah Ta'ala mengajari kepada Rasulullah, katakanlah ya Muhammad, sampaikan itu kepada sahabatmu, sampaikan itu kepada umatmu, yaitu a'unabbiukum, maukah engkau kami kasih kabar yang lebih baik dari itu semuanya, yaitu apa? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim,
lilladzina taqau, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim, di situan mereka, yaitu berupa apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di bawahnya mengalir yang namanya sungai-sungai, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Jadi Bapak hadirin rahimakumullah, walaupun Allah jadikan menjadi indah yang namanya hidup dunia tadi dengan apa yang dimilikinya, tapi kita orang bertakwa akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala insya Allah, yaitu menjadi diri kita ahli surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir, kekal kita di dalamnya. Dan kemudian wa azwajum mutahharah, akan dikasih azwaj, itu pasangan hidup, mutahharatun, yang suci. Azwaj itu tidak hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga. Jadi azwaj itu kita artikan yaitu pasangan hidup yang suci, yang baik tingkah laku akhlaknya, ya. Itu adalah anugerah bagi orang yang bertakwa. Waridwanum minallah, dan Allah memberikan keridhaan kepada orang bertakwa tadi. Jadi hadirin rahimakumullah, orang bertakwa itu kelak di akhirat akan mendapatkan yang namanya surga, kekal di dalamnya. Yang kedua adalah akan mendapatkan pasangan hidup, ya. Dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan keridhaannya kepada orang yang bertakwa. Ya, jadi artinya kenikmatan dunia yang tadi banyak disebutkan di dalam ayat yang 14, ayat 15 Allah tegaskan bahwa ada yang lebih baik dari itu semuanya, yaitu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, kelak di surga akan mendapatkan yang namanya keindahan, kekekalan di surga dan pasangan hidup di dalamnya, ya. Dan Allah ridho kepada orang yang bertakwa tadi. Wallahu basirum bil ibad, wallahu, dan Allah Ta'ala itu adalah basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini adalah ayat yang memberikan nasihat kepada kita sekalian supaya kita ini hidup di dunia tidak keblinger. Artinya apa? Tetap senantiasa istiqomah. Tujuan hidup diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah katakan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali manusia dan jin tadi itu adalah beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak hadirin rahimakumullah, sedikit yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan penjelasan, ya, pemahaman kepada kita sekalian bahwa hidup di dunia ini apapun yang kita terima itu semuanya menjadi wasilah, menjadi perantara bagaimana untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang penuh dengan keabadian. Semoga kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.